Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ananda semuanya di channel YouTube Ibu. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas soal-soal matematika wajib dari kelas 10 sampai kelas 12 sebagai persiapan untuk menghadapi ujian sekolah. Baiklah, kita awali dengan soal pertama. Materinya adalah nilai mutlak. Ya, kita baca dulu teksnya. 5 unit perahu karet disiapkan untuk evakuasi warga yang menjadi korban banjir bandang di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat. Ketinggian air bervariatif mulai dari 30 sampai 120 cm. Sekretaris Daerah Solok Selatan Yulian Evi mengatakan saat ini banyak warga yang mengungsi ke masjid atau tempat yang lebih aman sambil menunggu air surut. Perahu karet sudah kami siagakan sejak subuh guna mengevakuasi warga yang terdampak banjir, kata Yulian kepada wartawan di Kabupaten Solok Selatan. Hingga kini banjir masih merendam sejumlah nagari atau desa di 3 kecamatan, diantaranya berada di Kecamatan Koto Parik Gadang di Aceh, Sungai Pagu, dan Pauh Duo. Lokasi banjir paling parah itu berada di Kampung Tarandam, Nagari Pasar Muara Labu dengan ketinggian air mencapai 1,2 meter. Sedangkan banjir di wilayah lainnya memiliki ketinggian air bervariatif mulai dari 30 sampai 90 cm. Jika penyimpangan ketinggian banjir di Kampung Tarandam, Nagari Pasar Muara Labuh tersebut kurang dari 11 cm, maka interval ketinggian banjir di daerah tersebut adalah, nah di sini berarti diminta adalah interval ketinggian banjir di daerah Kampung Tarandam. Jadi, interval ketinggian banjir itu apa? Berarti banjirnya itu bisa, naik, bisa turun. Nah, naiknya itu berapa maksimalnya, turunnya itu berapa maksimalnya. Nah, itu yang mau ditanya. Jadi, tinggi maksimal air, berapa, tinggi minimalnya berapa. Jadi, kisaran segitulah ketinggian banjir di daerah Kampung Tarandam itu. Jadi, itu yang diminta di soal. Oke? Gimana cara mencari interval ini? Kita lihat info di sini. Pada infonya kan dibilangnya ketinggian air mencapai 1,2 meter. 1,2 meter karena satuan di sini senti semua, berarti kita ubah jadi senti dulu. 1,2 meter jadikan sentimeter, jadinya yaitu kali 100 ya. Jadi 120, 1,2 kali 100, 120 cm. Jadi air banjir, misalkan ini air banjir ketinggiannya 120 cm. Nah, ketinggian segini dibilangnya di sini bahwa penyimpangan ketinggian air di Kampung Tarandam Nagari Pasar Muara Labuh tersebut kurang dari 11 cm. Penyimpangannya itu artinya apa? Kenaikannya atau penurunannya. Jadi naik, air itu bisa naik dengan ketinggian kurang dari 11. Jadi menambah tambahan tingginya 11 kurang dari kurang ya di sini kata-katanya kurang dari 11 cm. Berarti kurang naiknya kurang dari 11 cm, turunnya juga kurang dari 11 cm. Ya. Jadi berapa dong interval ketinggiannya? Kalau ketinggian normalnya segini, terus naiknya kurang dari 11, turunnya juga kurang dari 11. Berarti kalau kita buatkan, kalau kita misalkan, misal X itu adalah ketinggian banjir, maka X dikurang 120 itu harus kurang dari 11 cm. X kurang 20. Berarti ketinggian air naik atau turunnya itu kita kurang dengan 120. Nah, kalau saat dia naik airnya kita kurang 120 berarti hasilnya positif. Saat turun airnya kalau kita kurang 120 berarti nanti negatif hasilnya kan? Nah, supaya positif dan negatifnya ini tidak berpengaruh atau supaya positif dan negatifnya itu apapun hasilnya itu tetap positif, maka kita kasih mutlak. Itu kan mutlak dari apapun bilangannya tetap hasilnya positif. Jadi mutlak X dikurang 120 kurang dari 11 cm. Jadi ketinggian banjir
dikurang 120 ketinggian normalnya dimutlakkan, itu adalah penyimpangannya kurang dari 11 cm. Nah, kita selesaikan pertidaksaamaan mutlak ini. Kalau pertidaksamaannya kecil, nih ya, pertidaksamaannya kecil, maka kalau pertidaksamaannya kecil, maka kita hapus dulu, oke. Kalau pertidaksamaannya kecil, maka pertidaksamaan nilai mutlak itu kecil, maka jadinya seperti ini. Mutlaknya hilang, ini mutlak nggak ada lagi ya di sini. Terus kiri kanannya besar dari minus 11, besar dari minus 11, mutlaknya nggak ada lagi. Terus kurang dari minus 11, besar dari 11. Gitu, kalau pertidaksamaannya kecil, khusus untuk mutlak. Jadi mutlak X kurang 20 kurang dari 11, atau kecil dari 11, itu menjadi seperti ini, kalau mutlaknya kita hilangkan. Besar dari min 11, kecil dari 11. Terus gimana? Terus kita hilangkan atau kita hilangkan minus 120. Untuk menghilangkan minus 120 berarti kita tambah 120, ya nak? Berarti ini kita tambah 120 di sini. Kita tambah di sini, Bu, selipkan ya. Tambah 120. Nah, kalau yang tengah kita tambah 120, otomatis semuanya tambah 120. Kenapa ditambah 120? Supaya hilang kan, minus 120 tambah 120 kan habis. Habis nih kan, bisa coret. Jadi tujuan kita menambah 120 supaya tersisa X saja di tengah lagi. Ya, supaya tersisa X saja, berarti kita hilangkan min 120. Untuk menghilangkan min 120 harus ditambah dengan lawannya, yaitu 120. Berarti kalau di tengahnya ditambah 120, di kanan sama kiri harus ditambah 120. Jadinya seperti ini. Ini tambah minus 11 tambah 120 berapa? Ini tambah 120 ya. Minus 11 tambah 120, ya 109. Ini kalau ditambah 120, berapa? 131. Berarti X besar dari 109 kurang dari 131. Artinya, banjir di Kampung Tarandam ini kisarannya dari 109 sampai 131 cm. Paling rendah 109 cm, paling tinggi 130 cm, dan normalnya 120 cm. Oke, berarti jawaban kita adalah D. Ya, jawaban kita adalah D. Oke, kita lihat soal yang kedua, pilihan ganda kompleks. Di sini soalnya ini. Mungkin kita fokus ke pertanyaannya aja ya. Kalau kita baca satu-satu nih, agak lama. Kita lihat ke pertanyaan langsung. Kalau di pertanyaan kan dimintanya berdasarkan pertidaksamaan tersebut. Jadi kita khusus fokus ke pertidaksamaan mana di sini yang pertidaksamaan? Yang ini ya. Oke, kita fokus ke sini aja. Ya, biar hemat waktu. Jadi pertidaksamaannya adalah 3 ditambah akar 2X ditambah 4 kecil sama 7. Manakah pernyataan yang bernilai benar? Dari A, B, C, D, E ini, mana yang benar pernyataannya? Oke, berarti kita selesaikan pertidaksamaan ini. Kita buatkan di sini dia, ya. Kita buatkan ini 3 ditambah akar 2X tambah 4 kecil sama 7. Kita tuliskan di sini. Terus kita operasikan. Kita pindah-pindah ruaskan, ya. Pertama kita pindahkan 3. 3 ini kan tambah, pindahkan ke kanan jadi kurang. Jadinya 7 kurang 3, berapa? 4 ya. Berarti di sini tinggal akar 2X, di sebelah kiri tinggal akar 2X tambah 4, kecil sama 4. 4 itu 7 kurang 3 ini ya. 3 kan udah dipindahkan ke sini.
tadi. Oke, setelah itu apa? Supaya hilang akar. Apa lawan dari akar? Kuadrat. Berarti kita kuadratkan kedua ruas. Kita kuadratkan. Ini kita kuadratkan, berarti hilang akarnya. Tinggal 2x tambah 4. Ini kalau yang 4 ini kita kuadratkan, jadinya 16. Jadinya pertidaksamaannya 2x tambah 4 kecil sama 16. Oke, lanjut. Lanjut, kita pindahkan 4-nya ke kanan. Jadinya kurang 4. Ya. Berarti ini tinggal 2x. 16 kurang 4, 14. Ya, salah. 16 kurang 4, 12. Berarti 2x kecil sama 12. Habis itu apa? 2x kan hubungannya kali. Supaya hilang 2-nya berarti kita bagi 2. Ini bagi 2, ini bagi 2. 2x bagi 2, sisa x. 12 bagi 2, sisa 6. Jadi x kecil sama 6. Nah, sampai sini mana jawabannya? Dari pernyataan. Yang B kan, penyelesaian dari bentuk pertidaksamaan permasalahan di atas adalah x kecil sama 6. Berarti dapat B, pernyataan yang benar nomor 1. Pernyataan yang benar pertama ya. Otomatis pernyataan yang A salah kan? Karena dibilangnya di sini besar sama, padahal kecil sama. Oke, lanjut. Nah, kalau kita bicara pertidaksamaan yang ada akar-akar seperti ini, ada syarat. Syaratnya apa? Syaratnya yang di dalam akar ini harus besar dari 0, besar sama 0. Karena kan akar negatif kan nggak ada. Akar itu harus positif. Berarti yang di dalam akar harus besar sama 0. Kita tuliskan. Berarti 2x tambah 4 harus besar sama 0. Lagi kita pindah-pindah ruaskan, 4-nya kita pindahkan ke kanan, jadinya negatif 4, jadi 2x besar sama negatif 4. Habis itu sama-sama bagi 2, kiri kanan bagi 2, ini tinggal x, ini tinggal min 2. Berarti dapat syaratnya yaitu x besar sama min 2. Mana yang memenuhi? Yaitu yang D. Syarat tambahan dari penyelesaian pertidaksamaan permasalahan di atas adalah x besar sama min 2. Oke ya? Oke, terakhir. Yang E katanya batasan kalori per hari agar unit batas kesehatan tidak lebih dari 7 unit adalah 0 sampai 6 kalori. Artinya penyelesaian gabungan dari ini. Gabungan dari ini X kecil sama 6 kita buatkan garis bilangannya, bukan gabungan ya, irisan. Kita iriskan jawaban pertama dengan yang kedua, pertidaksamaan X kecil sama 6 dengan syaratnya X besar sama min 2. Kita buatkan min 2 dulu. Besar sama min 2 ya. Besar sama min 2 berarti min 2 ke kanan. Ini dia daerahnya. Terus yang kecil sama min 6, ini dia, kecil sama 6, bukan min 6 ya. Kecil sama 6, berarti ke kiri, daerah hijau. Mana daerah yang dipakai bersama? Yaitu antara min 2 sampai 6. Itu daerahnya. Nah, setelah itu apa? Setelah itu berarti daerahnya atau batasan kalori per harinya ya harusnya antara min 2 sampai 6. Tapi kan nggak ada negatif, banyak kalori kan nggak mungkin negatif. Nah, karena nggak mungkin negatif berarti kita batasi mulai dari 0, negatifnya nggak kita ikutkan. Kan 0, min 1, 2, min 1 kan negatif tuh, nggak kita ikutkan. Jadi mulai dari 0 sampai 6. Berarti batasan kalori per harinya agar batas kesehatan tidak lebih dari 7 unit yaitu 0 sampai 6 kalori. Ya. Jadi pernyataan yang E benar. Jadi pernyataan yang benar itu adalah pernyataan B, D, dan E. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Pilihan ganda kompleks juga. Di sini materinya SPLTV, sistem persamaan linier 3 variabel. 3 variabel. Di sini ceritanya, dalam HUT Darmasraya yang ke-17, pemerintah Kabupaten Darmasraya, panitia HUT Darmasraya, dan Dinas Koperindak membuka bazar UMKM di daerah persawahan Jorong Piruko, Kecamatan Sitiung. Bazar dibuka dari
tanggal 5 sampai 7 Januari 2021 dan diikuti oleh 21 UMKM. Bazar berupa makanan kering dan basah, hati, bibit tanaman dan lain. Bati. Gitulah ya. Terus lanjut, si Ana, Ani, dan Ina ikut meramaikan bazar tersebut. Mereka pergi pada sore hari pada salah satu stand UMKM yang menjual makanan kering berupa onde-onde ketawa, keripik pare, dan kacang telur. Mereka membeli untuk oleh-oleh dibawa pulang. Ana membeli 3 bungkus onde-onde ketawa, 1 keripik pare, dan 2 kacang telur, membayar Rp72.000. Ani membeli 2 bungkus onde-onde ketawa, 2 keripik pare, dan 3 kacang telur, membayar Rp89.000. Dan Ina membeli 1 bungkus onde-onde ketawa, 2 keripik pare, dan 2 kacang telur, membayar Rp64.000. Berdasarkan cerita di atas, manakah pernyataan yang bernilai benar? Ini ada nih harga 1 bungkus onde-onde, berarti kita mau mencari harga per bungkus onde-onde ketawa, keripik pare, dan juga kacang telur ya. Pertama, kita buatkan dulu, kita misalkan kan ada 3 jenis makanan yang dibeli sama Ana, Ani, dan Ina tadi ya. 1 bungkus onde-onde ketawa kita misalkan dengan harganya, kita misalkan dengan X. Yang harga 1 bungkus keripik pare Y, dan harga 1 bungkus kacang telur Z ya. Berarti kita lihat di ceritanya. Di ceritanya katanya 3 bungkus ketawa, onde-onde ketawa. Onde-onde ketawa tadi kan X, berarti 3X ya. Di 3X ditambah ini 1 keripik pare Y tadi, berarti 1 Y atau Y saja. Terus 2 kacang telur. Kacang telur Z, berarti 2Z. Totalnya 72.000. Berarti 3X tambah 1Y atau tambah Y tambah 2Z sama dengan 72.000 ya. 3X 3X tadi ya. 1 kacang keripik pare berarti Y tambah Y terus 2 kacang telur tambah 2Z sama dengan 72.000. Kita misalkan ya dengan persamaan pertama. Yang kedua, Ani membeli 2 bungkus onde-onde ketawa, berarti 2X tambah 2Y tambah 2Z kacang telur. Berarti 2X, 2Y, ini 3 ya, 3Z. Sama dengan 89.000. Persamaan kedua. Dan Ina membeli 1 bungkus onde-onde ketawa, berarti X, 2 keripik pare, berarti 2Y, tambah 2Z, sama dengan 64.000. Ini dia. X tambah 2Y tambah 2Z 64.000. Nah, dari informasi ini kita mau mencari berapa nilai X, berapa nilai Y, berapa nilai Z. Pertama, kita eliminasi. Ya, ingat lagi materi yang sudah kita pelajari, yaitu mengenai eliminasi substitusi. Pertama, kita pilih persamaan pertama sama persamaan kedua. Persamaan pertama ini 3X tambah Y tambah 2Z sama dengan 72.000. Terus ini 2X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan 89.000. Nah, di antara persamaan ke-1 dan kedua ini kita mau menghilangkan siapa? Kalau Ibu di sini pilihnya mau menghilangkan Y. Ya, jadi kalau kita mau menghilangkan Y, Ananda boleh pilih mau menghilangkan Z dulu atau mau menghilangkan X dulu, nggak apa-apa. Tapi karena di sini Ibu sudah membuat menghilangkan Y. Ibu pilih menghilangkan Y, berarti harus samakan angkanya. Kalau ini 2Y, berarti ini harus jadi 2Y juga. Jadi supaya ini jadi 2Y, harus kita kali 2. Jadi harus semua persamaan 1 ini kita kali 2. Jadi 2 kali 3X, ini dia 6X ya. 2 kali Y 2Y, 2 kali 2Z 4Z, 2 kali 72.000 144.000 ya. Terus persamaan kedua tinggal kita tulis karena udah sama Y-nya kan. Ini udah 2Y, berarti kalau kita tulis ini jadi 2Y. Ini udah 2Y kan. Jadi tinggal kita tulis saja, nggak perlu kita kali-kali. Oke? Nah, udah sama nih 2Y. Supaya hilang 2Y berarti kita kurang. Nah, inilah yang dimaknai dengan eliminasi. Eliminasi itu menghilangkan ya.
Jadi kita hilangkan si Y dengan cara menyamakan angka ke depannya atau koefisiennya. Oke, berarti kalau kita kurang, berarti 2Y kurang 2Y, habis. Berarti kita lihat 6X kurang 2X, 4X. Ini Z ya, 4Z kurang 3Z, Z ini 144.000 kurang 89.000. Berapa tuh? 53.000. 55.000. Jadinya ini 4X, ini Z, hasil kurangnya ini 55.000. Kita lambangkan ini dengan persamaan keempat. Oke? Selanjutnya kita pilih persamaan kedua dan persamaan ketiga. Ananda boleh pilih tadi kan 1 sama 2 nih yang kita eliminasi. Boleh pilih 1, 3. Boleh 2, 3. Terserah aja ya. Yang untuk persamaan selanjutnya yang mau kita eliminasi, boleh pilih yang 1, 3 atau 2, 3. Tapi Ibu di sini pilih 2, 3. Kenapa? Karena ini udah sama nih, 2Y, 2Y. Jadi tinggal eliminasi. Nggak perlu dikali-kali lagi kan, lebih enak kerjaannya. Oke? Oke, kita tulis lagi. Ini persamaan 2. Ini persamaan 3. Kita eliminasi seperti tadi lagi. Kita 2Y-nya hilang. 2X kurang X tinggal X. 3Z kurang 2Z. Z 89.000 kurang 64.000 berapa? 25.000. Berarti dapat kita persamaan X tambah Z sama dengan 25.000. Kita lambangkan dengan persamaan kelima. Oke, selanjutnya. Ini trik ya. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, Ananda harus menghilangkan eliminasi pertama sama eliminasi kedua tuh harus variabel yang sama. Misal, ini kan eliminasi pertama kan kita menghilangkan Y. Di eliminasi kedua kita harus menghilangkan Y juga. Jangan hilangkan X atau Z. Nanti panjang jalannya jadinya. Berputar-putar jalan kita nanti ya. Jadi kalau agar cepatnya samakan variabel yang kita hilangkan atau kita eliminasi. Ini hilangkan Y, ini hilangkan Y juga. Kalau Ananda mau milih ini menghilangkan Z untuk eliminasi pertama, berarti harus hilangkan Z pula untuk eliminasi kedua. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Ini persamaan keempat, ini persamaan kelima. Nah, antara persamaan keempat sama persamaan kelima, kita eliminasi lagi. 4 sama 5 ini. 4 sama 5 udah ada yang sama nih, Z. Jadi nggak perlu kita kali-kali ya. Berarti langsung aja kita tulis, ini persamaan 4, ini persamaan 5, kita eliminasi seperti tadi, Z-nya hilang. Berarti 4X kurang X, 3X, 55.000 kurang 25.000, 30.000. Ini sama-sama bagi 3, jadi X 10.000. X itu siapa? Onde-onde ketawa. Jadi onde-onde ketawa harganya 10.000. Satu bungkusnya. Terus kalau udah dapat X-nya 10.000 apalagi? Kita carilah nilai Y sama Z-nya lagi kan? Nah, untuk mencari nilai Y sama Z, tinggal kita masukkan aja 10.000. Ini ke persamaan yang kita punya. Kan banyak nih. Ada persamaan 1, 2, 3, 4, 5. Boleh kita memilih salah satu persamaan. Nah, kalau untuk mencari nilai Z, kita ambil persamaan 5 aja. Sederhana kan? Kita masukkan ke sini, berarti X-nya kita ganti dengan 10.000. Kita buat di sini persamaan 5. X-nya ganti 10.000, berarti 10.000 tambah Z sama dengan 25.000. Tinggal pindah ruas. Jadi ini sisa Z. Z sama dengan 25.000 kurang 10.000. Jadinya 15.000. Z itu apa tadi? Satu bungkus kacang telur. Berarti harga satu bungkus kacang telurnya adalah 15.000. Selanjutnya, Y lagi ya. Y. Mana yang ada persamaan Y? Yang ini nggak ada Y. Ini nggak ada Y. Ini sini ada Y. Nih. Oke, kita pilih di antara ini mana yang sederhana. Ibu pilih persamaan 1 aja. Ya, persamaan 1 ini kita tulis lagi nih. 3X tambah Y tambah 2Z sama dengan 72.000. Tinggal masukkan X-nya 10.000, Z-nya 15.000. Berarti 3 kali 10.000 berapa? 30.000. 2 kali 15, 2Z berarti 2 kali 15.000 juga 30.000. Berarti 30.000 tambah Y tambah 30.000 sama dengan 72.000. Ya. 30 tambah 30 berapa? 60.
Berarti 60.000 tambah Y sama dengan 72.000. Tinggal pindah ruas ke sini, jadi kurang 60.000. 72.000 kurang 60.000. 12.000. Berarti Y sama dengan 12.000. Berarti harga satu bungkus keripik parenya adalah 12.000. Oke. Dari ketiga ini, mana kita tinggal pilih mana jawaban yang benar. Yang A, harga satu bungkus onde-onde ketawa 10.000 dan satu bungkus keripik pare 12.000. Betul enggak ya? Betul ya. Berarti pernyataan A benar. Yang ini satu bungkus onde-onde ketawa 12.000 salah. Harga satu bungkus keripik pare 10.000 salah. Satu bungkus keripik pare 12.000 betul. Satu bungkus kacang telur 15.000 betul. Jadi D betul. Harga satu bungkus onde-onde ketawa 12.000. Onde-onde ketawa mana? Salah ya. Berarti pernyataan yang benar cuma dua, yaitu pernyataan A dan pernyataan D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Di soal nomor 4 ini, soalnya berdasarkan cerita di nomor 3. Berarti soal di nomor 3 tadi, manakah pernyataan di bawah ini yang benar? Oke, berarti kita buatkan dulu jawaban yang kita dapat di soal nomor 3 tadi ya. Tadi harga satu bungkus onde-onde ketawa itu X, harga satu bungkus keripik pare kita misalkan dengan Y, dan Z itu adalah harga satu bungkus kacang telur. Berarti kita dapat tadi dari hasil sebelumnya di soal nomor 3 adalah X 10.000, Y 12.000, Z 15.000. Artinya harga satu bungkus onde-onde ketawa 10.000, harga satu bungkus keripik pare 12.000, dan harga satu bungkus kacang telur 15.000. Oke, kita lihat pertanyaannya. Ada beberapa pernyataan di sini, kita lihat mana yang benar, mana yang salah. Kita mulai dari pernyataan yang A, jika Nana juga membeli kue kering di tempat yang sama, 4 onde-onde ketawa, 3 keripik pare, dan 2 kacang telur, membayarnya 110.000. Benar atau salah itu? Oke, kita cek ya. Yang A, Nana dia membeli 4 onde-onde ketawa, berarti 4X. 3 keripik pare, berarti 3Y. 2 kacang telur, berarti 2Z. Ini ya. 4X tambah 4 onde-onde ketawa, 3 keripik pare, 2 kacang telur. Berarti 4 kali onde-onde ketawa tadi kan kita dapat 10.000 harganya. Jadi 10.000. 3Y berarti 3 kali 12.000 dan 2Z 2 kali 15.000. Jadi totalnya 40.000, ini 36.000, ini 30.000 ya. Berarti totalnya berapa nih? 106.000. Benar salah? Salah. Di pernyataan A, salah. Yang B lagi, Rino juga membeli kue kering di tempat yang sama, 3 onde-onde ketawa dan 3 keripik pare dan 2 kacang telur. Dia membayar 96.000. Benar atau salah itu? Oke, kita cek. Ini ya, 3X, 3 onde-onde ketawa, 3Y, 3 keripik pare dan 2Z, 2 kacang telur. Berarti 3 kali X-nya 10.000, harga satu bungkus onde-onde ketawa 10.000, terus keripik parenya 12.000 dan kacang telur 15.000. Berarti kita kalikan. 3 kali 3 10.000, 3 kali 12.000, 2 kali 15.000, hasilnya ini 30.000, 36.000 dan 30.000. 3 kali 12.000, 36.000 ya. Oke, berarti kita jumlahkan semuanya. 30 tambah 36 tambah 30.000. 96.000. Benar? Benar. 96.000 ya. Berarti ini benar. Ya, Santi lagi. Santi 4 onde-onde ketawa berarti 4X, 1Y, dan 2Z. Langsung kita masukkan harganya. Berarti 4X 4 kali 10.000, Y-nya 12.000 dan Z-nya 2Z berarti 2 kali 15.000. Kita kalikan 4 kali 10.000 40.000 tambah 12.000 tambah 30.000 hasilnya 82.000. Benar? Benar. Berarti pernyataan C benar. Pernyataan D, Rahmat 1 onde-onde ketawa, 3 keripik pare dan 2 kacang telur. Berarti X tambah 3Y tambah 2Z. Kita buat. X tambah 3Y tambah 2Z, masukkan harganya. Jadi kita dapat
76.000. Salah ya. Oke, selanjutnya 76.000 jika Rahmat juga membeli kue kering di tempat yang sama, 1 Rahmat juga ya, masih Rahmat, 1 Dede Ketawa, 3 keripik pare dan 2 kacang telur, sama belanjaannya membayar uang 100.000 maka uang kembaliannya 25.000. Ya, Nak? Dia belanjaannya 76.000 kan udah dicari tadi. Terus dia bayar 100.000 berarti kembaliannya berapa? 100.000 kurang 76.000, 24.000. Benar atau salah? Salah. Berarti E pernyataannya salah. Jadi pernyataan yang benar adalah pernyataan B dan C. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Nah, soal nomor 5 ini adalah sistem pertidaksamaan linier 2 variabel. Ini mudah sekali nih menyelesaikannya. Oke, kita coba. Ketika menggambar daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan X tambah 2Y kurang kecil sama 5, X tambah 3Y besar sama 4, X besar sama 2, dan Y besar sama 0, Ranti mengambil sebuah titik uji. Saat gambar telah selesai, Ranti mendapatkan bahwa daerah yang memuat titik uji tersebut termasuk daerah penyelesaian. Manakah di antara titik berikut yang mungkin menjadi titik uji Ranti? Nah, caranya tinggal kan titik uji ya, berarti katanya di sini mendapatkan daerah yang memuat titik uji tersebut daerah penyelesaian. Berarti titik uji itu adalah daerah penyelesaiannya. Termasuk ke dalam daerah penyelesaian si titik uji. Jadi berapa itu titik ujinya di antara A, B, C, D, E ini? Caranya tinggal kita masukkan satu-satu. Kita coba yang A dulu. Yang A titiknya kan 3,0, jadi kita menguji 3,0 titiknya yang ini ya. Masukkan ke pertidaksamaan ini. X tambah 2Y kecil sama 5, berarti X-nya di sini 3, Y-nya 0. Berarti X-nya 3, Y-nya 0. Masukkan. X-nya 3, Y-nya 0. Berarti 3 ditambah 2 kali 0 gitu ya. Nih, kita masukkan ke pertidaksamaan pertama. X tambah 2Y kecil sama 5. Berarti X-nya ganti dengan 3, Y-nya ganti dengan 0. Berapa nih? 3 tambah 2 kali 0. 2 kali 0? 0. 0 tambah 3? 3. Berarti 3. 3 itu kecil sama nggak dari 5? Iya ya, betul. Berarti betul untuk pertidaksamaan pertama. Untuk pertidaksamaan kedua yaitu X tambah 3Y besar sama 4. Kita masukkan lagi, ganti X-nya dengan 3, Y-nya dengan 0. Berarti 3 ditambah 3 kali 0, berapa tuh? 3 kali 0, 0 tambah 3 berarti 3. Sama dengan 3 besar sama 4 nggak dia? Tidak, salah. Ya, 3 itu kan nggak besar dari 4, seharusnya kecil kan? Salah. Berarti yang titik ini bukanlah titik uji. Ya. Oke, kita cek yang B. Yang B 2,1 ya, yang B. Cek lagi seperti tadi X tambah 2Y kecil sama 5. Buat. Berarti di sini X-nya 2, Y-nya 1. X-nya 2 berarti 2 tambah 2 kali 1. Berapa? 2 kali 1 dulu. 2 kali 1, 2 tambah 2 berarti 4. 4 itu kecil nak dari 5. Ya, kecil sama 5 ya, betul. Kita cek yang pertidaksamaan kedua, X tambah 3Y besar sama 4. Ganti pula X-nya dengan 2, Y-nya dengan 1, berarti 2 ditambah 3 kali 1, berapa? 3 kali 1 itu 3, tambah 2 berarti 5. 5 itu besar sama 4, bukan? Betul ya? 5 besar sama 4, berarti benar. Lanjut, kita ke pertidaksamaan selanjutnya yaitu X besar sama 2. X-nya berapa? 2. 2 besar sama 2, betul enggak? Betul. Kan kalau sama artinya si 2-nya masuk kan? Berarti 2 besar sama. Besar atau sama dengan 2. Betul kan? Betul. Lanjut. Pertidaksamaan ketiga, Y besar sama 0. Berarti gantilah Y-nya. Y-nya berapa? 1. Berarti 1 besar sama 0. Betul atau salah? Betul. Jadi pernyataan berarti semua, jadi titik ini
memenuhi semua pertidaksamaan. Pertidaksamaan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Semuanya ya. Jadi kalau dia memenuhi semua pertidaksamaan berarti dialah jawabannya. Jadi jawabannya adalah 2,1. Oke? Kita lanjut ke soal nomor 6. Nah, di soal nomor 6 ini daerah dimintanya adalah daerah jika daerah asal dari fungsi x kuadrat fx sama dengan x kuadrat tambah 2x kurang 8 adalah x besar sama 3 kecil sama 5, maka daerah hasilnya. Yang diminta daerah hasil. Gimana caranya? Caranya pertama kita buatkan dulu fungsinya. Ini fungsinya ya. X kuadrat tambah 2x kurang 8. Fx-nya kita ganti dengan y dulu. Y sama dengan x kuadrat tambah 2x kurang 8. Kita misalkan y-nya samakan dengan 0. Kalau y-nya sama dengan 0, terus ini faktorkan. X kuadrat tambah 2x kurang 8. Memfaktorkannya gimana kemarin? Cari dua bilangan yang kalau kita kalikan hasilnya minus 8, yang ini. Kalau kita jumlahkan hasilnya 2. Min 8 dan 2. Kalau kita jumlahkan, kalau kita kalikan min 8, kalau kita jumlahkan 2. Berapa tuh bilangannya? Min 8 dan 2. 4 kali min 2, ya kan? 4 kali min 2, min 8. 4 kurang 2, 2. Pas. Berarti X tambah 4, X kurang 2 sama dengan 0. Artinya, samakan dengan 0 masing-masing. X tambah 4 sama dengan 0, X kurang 2 sama dengan 0. Sama dengan 0 ini kenapa sama dengan 0, Bu? Karena kita mau mencari titik potong. Kalau kita mau mencari titik potong sumbu X ini, kalau kita mau mencari titik potong, Y-nya kita misalkan dengan 0. Ya. Kalau kita mau mencari titik potong sumbu X, Y-nya samakan dengan 0. Ini 0. Ya, jadi kalau dapat soal seperti ini kita y-nya samakan dengan 0 dulu. Oke. Habis itu x tambah 4 sama dengan 0 berarti pindahin. 4 pindah ke kanan jadi negatif. Jadi x sama dengan negatif 4. Terus yang ini juga min 2 pindahkan ke kanan jadinya 2, jadi x sama dengan 2. Berarti titiknya adalah minus x-nya sama dengan min 4,2. Minus 4 dan 2. Oke. Berarti kalau kita gambarkan kayak ginilah kira-kira grafiknya. Grafiknya itu minus 4, x-nya min 4 di sini ya. Ini dia. Nih, 2. Jadi min 4 sama 2 itu adalah titik potong grafik dengan sumbu X. Kan yang datar ini X ya. Dengan X. Minus 4 dan 2. Oke. Nah, coba kita lihat. Daerah asalnya 3 sampai 5. 3 berarti di sini ya posisinya. Di daerah asalnya segini. X besar sama 3 kecil sama 5. Berarti X 3 tuh di sini, 5 tuh di sini. Berarti dari sini sampai sini. Daerahnya berarti grafiknya yang ini kan? Gitu. Nah, cara mencari daerah hasilnya gimana? Cara mencari daerah hasilnya tinggal dimasukkan nilai 3 dan 5 ke fungsinya. Ya, kita masukkan nilai 3 dulu. Kan X-nya 3 sampai 5 kan? Berarti mulai dari 3 dulu. Kita masukkan ke fungsinya. X kuadrat tambah 2X kurang 8. Berarti gini. X kuadrat berarti ganti X-nya dengan 3. Berarti jadinya 3 kuadrat. 2X, jadi X-nya diganti dengan 3, jadi 2 kali 3 kurang 8. Berapa 3 kuadrat? 9. 9 ditambah 6. 15. 15 kurang 8. 7. Ya. Lanjut, kalau X sama dengan 5, berapa Y-nya? Y-nya segini. Ganti pula X-nya dengan 5. Berarti 5 kuadrat. 2X berarti 2 kali 5 nih ya. 2X, 2 kali 5, 8. 8. Sama dengan ini 5 kuadrat, 25. 2 kali 5, 10. Kurang 8. 25 tambah 10, 35. 35 kurang 8, 27. Berarti daerah hasil
dari grafik untuk interval daerah asalnya 3 sampai 5 itu adalah dari 7 sampai 27. Jadi kalau kita buatkannya kayak gini. Y, jadi daerah hasil tuh Y ya. Daerah asal X, daerah hasil Y. Makanya kita mencari nilai Y di sini tadi kan. 7 sampai Y-nya 7 sampai 27. Cara nulisnya gini. Y besar sama 7, Y kecil sama 27. Jadi jawabannya adalah A. Oke.